Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Ustadz Demokrasi. Pada edisi kali ini seperti yang saya janjikan, kita ada di program ngaji demokrasi untuk negeri, dan kita akan mengupas tuntas soal rencana MPR untuk melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 gitu ya, yang kita tahu semua beberapa ini kemudian menjadi wacana yang justru banyak mendapatkan respon dari publik gitu ya. Yang menarik karena responnya justru menjadi harap-harap cemas. Pada tema kita kali ini justru saya mencoba mengambil judul memang waspada terhadap amandemen. Khawatiran kita adalah justru akan merampas hak kedaulatan masyarakat gitu ya, kedaulatan publik. Sobat sekalian, alhamdulillah pada edisi kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Zainal Arifin Muchtar gitu ya, Profesor Dr. SH LLM gitu ya. Nah, ini lengkap ini. Belum kita bersama dengan pakar hukum gitu ya. Jadi kita akan bersama. Sebelum ke beliau, saya akan mencoba mereview kembali dulu bahwa wacana amandemen terhadap Undang-Undang Dasar sebenarnya ini bukan baru kali ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini adalah sebenarnya merupakan rekomendasi dari MPR periode 2014-2019 gitu ya. Jadi bahkan sebelumnya juga sudah ini. Bahkan kalau kita cek jejak ke belakang lagi, justru ini adalah gagasan yang muncul dari Ketua PDI, yaitu Bu Mega gitu ya, pada saat Rakernas PDI, kemudian mewacanakan untuk mengembalikan GBM gitu. Nah, terlepas dari itu, ternyata yang lebih menarik adalah saya mengkaitkan coba dua hal. Satu, kalau coba di-compare dengan alasan DPR tidak melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Pemilu, itu karena pandemi gitu ya. Tapi kemudian sekarang justru akan melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua adalah ada soal GBHN yang kita tidak tahu ini. Nah ini kita akan bersama ke Pak Zainal gitu ya. Bagaimana pandangannya gitu soal rencana amandemen ini. Saya sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini luar biasa. Gimana melihat soal rencana MPR yang melakukan amandemen, satu di tengah pandemi, dan kedua ini soal isu yang paling substansial karena kita tahu ini kan GBHN gitu ya. Meskipun dulu waktu Soekarno juga ada, lalu kemudian kepada Soeharto, saya tidak tahu versi yang mana yang akan dikembalikan, versi Soeharto kan versi Soekarno gitu ya. Tapi lepas dari itu, ini kan mandataris MPR akan dikembalikan, dan berarti kalau dengan sendirinya jangan-jangan justru pemilihan presiden pun akan dikembalikan kepada MPR gitu. Silakan. Iya, yang pertama kan kalau kita lihat pembicaraan soal penguatan MPR ini, kita balik lagi sebenarnya ke perdebatan soal MPR ini apa. Ya. Jadi dulu waktu Undang-Undang Dasar dibuat tahun 1945, MPR itu kan adalah lembaga tunggal, ya, menjadi lembaga tertinggi di negara, yang lainnya kemudian berada di bawah MPR, ya kan? Makanya dulu kalau kita baca itu mengikuti negara-negara ya yang komunisme, sosialis sebenarnya, negara-negara yang sudah mempunyai satu partai tunggal dan satu kelembagaan tunggal. Ya, jadi itu sebabnya kita melahirkan MPR dengan nuansa begitu, nuansa mencontek dalam tanda kutip konstruksi negara-negara yang beraliran komunisme, sosialisme. Nah, ketika kita melahirkan MPR, di situ kita harapkan dia menjadi lembaga yang menjadi tempat musyawarah. Walaupun kemudian di situ ada MPR, ada DPR, ada utusan daerah dan utusan golongan. Dan itu berubah ya cukup drastis ketika kita mengubah Undang-Undang Dasar. Waktu kita mengubah Undang-Undang Dasar, kita geser tuh yang namanya demokrasi institusional yang dulu adanya di MPR itu menjadi demokrasi konstitusional. Karena pasal 1 Undang-Undang Dasar itu jelas mengatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dilaksanakan oleh MPR dulu, itu diubah menjadi kedaulatan di tangan rakyat dan dijalankan menurut Undang-Undang Dasar. Ya, jadi menggeser pola
demokrasi institusional itu menjadi demokrasi konstitusional. Nah, apa imbasnya dari kita menggeser itu? MPR tidak lagi memiliki kewenangan-kewenangan yang bersifat tertinggi itu tadi, seperti yang dulu. Ya. Nah, kewenangan-kewenangan MPR itu lebih bersifat dalam tanda kutip ya, ad hoc. Kewenangan yang ada kalau ada. Ya, misalnya mengubah undang-undang dasar, ya kalau ada usulan. Kalau enggak, dia nggak ngapa-ngapain. Ya. Kalau menyidangkan presiden atau menjatuhkan presiden, itu ya kalau ada penjatuhan presiden. Kalau tidak, ya dia nggak ngapa-ngapain. Itu impeachment maksud saya. Nah, artinya apa? Memang terjadi perubahan drastis terhadap MPR. Nah, salah satu yang mengubah dulu juga adalah, dulu MPR dibayangkan membentuk yang namanya garis besar haluan negara. Jadi semacam pokok-pokok haluan negara, atau menjadi semacam state principle, ya, prinsip-prinsip bernegara. Nah, tetapi dulu kita mencontoh juga beberapa negara ketika membuat GBHN itu. Salah satunya seingat saya adalah Irlandia, ya, karena Irlandia memang punya state principle. Ya. Nah, ketika kita menyusun undang-undang dasar, ya, kita bayangkan GBHN, pada faktanya GBHN itu berubah menjadi sangat teknis, ya, khususnya di zaman Soeharto. Kalau kita ingat di zaman Soekarno, sebenarnya GBHN nyaris tidak terbentuk dengan baik, ya, karena memang kita tidak punya MPR waktu itu. KNIP dianggap menjadi parlemen pada sementara waktu. Lalu kemudian kalau kita ingat Manipol Usdeknya Soekarno itu yang kemudian diubah menjadi GBHN, ya, pidatonya Soekarno itu. Nah, secara keseluruhan begini, ide untuk melahirkan PPHN itu menurut saya bukan ide yang sederhana, karena dia memiliki implikasi. Yang pertama tentu saja, kalau kita pasti pertanyakan soal PPHN itu maksudnya apa? Kalau PPHN itu adalah pokok-pokok haluan negara, sarana teknis untuk membangun negara, maka pertanyaan lebih lanjut, apa yang membedakan dia dari RPJM, RPJP, dan RPJM? Nah, RPJP yang sudah ada 2007 itu, dan apa yang membedakan? Karena di situ juga muatan teknisnya. Ada banyak tulisan sebenarnya yang menganalisis bahwa tidak sinkronnya pembangunan itu bukan karena tidak bisa disinkronisasi di RPJP, tetapi karena kita tidak tidak mengerjakan RPJP itu, atau tidak nyambung. Betul. Ya. Tidak nyambung antara apa yang dikontekskan di RPJP, apa yang diprogramkan oleh Bappenas, dengan apa yang diuangkan, diproyekkan oleh Kementerian Keuangan. Ya, itu nggak nyambung tuh. Ya. Nah, harusnya kalau kita mau nyambungkan, artinya jawabannya bukan PPHN. Jawabannya adalah bagaimana menyambungkan antara logika rancangan pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan lain-lain sebagainya. Di level tengah adalah dibangun dalam bentuk perencanaan pembangunan yang menyeluruh dan mendapatkan dukungan keuangan dalam bentuk proyek di Kementerian Keuangan. Kan itu yang harusnya dikerjakan, bukan mengganti menimbulkan PPHN di Undang-Undang Dasar. Itu yang pertama. Yang kedua, PPHN ini akan dikeluarkan dalam baju hukum apa? Itu akan perdebatan menarik juga. Karena begini, MPR semenjak dia berubah, dia tidak lagi punya kewenangan untuk mengeluarkan ketetapan. MPR kan tidak punya lagi kewenangan untuk mengeluarkan ketetapan MPR. Ketetapan MPR itu terakhir adalah ketetapan-ketetapan yang masih berlaku dan tidak dibatalkan sampai sekarang. Terakhir itu. Setelahnya kemudian dia nggak bisa lagi membuat ketetapan. Maka problemnya adalah kalau dia bisa mengeluarkan PPHN, bentuk baju hukumnya apa?
Ya, karena baju hukum memang di struktur di struktur tata urutan peraturan perundang-undangan kita ketetapan masih ada. Tapi ketetapan yang dimaksud di situ itu bukan ketetapan yang baru, tapi hanya ketetapan yang lama atau yang sudah ada. Yang tidak dibatalkan. Iya, kan di dalam hierarki peraturan perundang-undangan kita ada Undang-Undang Dasar, TAP MPR, lalu kemudian undang-undang dan perpu lalu ke bawah gitu. Nah, TAP MPR itu kan bukan TAP MPR baru, atau maksudnya itu adalah TAP MPR lama yang tidak kunjung diperbaiki atau tidak kunjung dijadikan undang-undang atau tidak kunjung dibatalkan. Nah, isu yang ketiga, kalau kita bicara soal PPHN ini seberapa mengikat untuk presiden? Seberapa mengikat? Kalau dia wajib dilaksanakan oleh presiden, maka kalau tidak dia jalankan, apa hukuman buat presiden? Kalau presiden bisa dijatuhkan karena tidak menjalankan PPHN, berarti otomatis pasti pasal 7A juga diubah. Jadi tidak mungkin cuma MPR nih. Impeachment. Pasal impeachment kan pasti harus diubah. Karena pasal impeachment kita itu sangat berbicara pelanggaran hukum. Bukan pelanggaran PPHN, bukan pelanggaran kebijakan. Kan PPHN itu kebijakan negara kan? Ya, kebijakan. Nah, maka pertanyaan paling menariknya, apa konsekuensi kalau PPHN tidak dijalankan oleh presiden? Apakah presiden bisa dijatuhkan? Kalau dia bilang presiden bisa dijatuhkan, berarti banyak implikasinya. Kita harus merubah pasal 7A, ya, memasukkan itu, dan jadi omong kosong kalau hanya bicara soal MPR saja, pasti berubah ke pasal lain. Yang kedua adalah, kalau MPR bisa menjatuhkan presiden karena alasan kebijakan, maka ya kita membuka keran ke sistem parlementer. Kita tidak lagi menjadi sistem presidensial. Karena hanya dalam sistem parlementer, presiden bisa dijatuhkan karena kebijakan. Berarti konsep presidensial selama ini bisa. Exactly. Itu yang saya mau bilang. Jadi kalau itu terjadi, sangat mungkin menggeser kita menjadi ke arah ya sistem parlementer. Atau sekurang-kurangnya semi barangkali. Ya. Apalagi implikasinya kalau itu digeser ke parlementer, jangan-jangan, ini yang saya mau bilang secara garis besar, jangan-jangan ini menjadi pintu masuk untuk pemilihan presiden tidak lagi langsung oleh rakyat, tetapi balik ke MPR. Itu karena pasti kan MPR termasuk. memberi mandataris, berarti kan MPR nanti akan pilih. Itu yang saya mau bicarakan yang keempat. Karena nanti kita pasti bicara soal relasi antara MPR dengan presiden. Kalau relasinya adalah mandataris, MPR yang membuatkan kebijakan, presiden harus jalankan, berarti kan harus ada mekanisme relasinya, pertanggungjawabannya. Dan jangan-jangan itu mempengaruhi proses pemilihan presiden, bahkan termasuk penjatuhan presiden. Nah, itu baru yang keempat. Ini masih banyak sekali nih, panjang kalau kita mau dibicarakan ya. Yang kelima lagi misalnya apa? Yang kelima adalah kalau berimplikasi pada presiden bisa dijatuhkan dan presiden dipilih oleh MPR, maka berubah semua tuh. Berubah semua pasal 6, pasal 6A, berubah juga pasal 22E, soal pemilu. Kan banyak sekali yang berubah tuh. Ya, kalau itu diubah, kalau memang proses pengubahan. Nah, bikin lebih singkat ya, panjang sebenarnya kita bisa diskusikan, tapi kalau disingkatkan itu yang membuat kita khawatir ya, jangan-jangan isu PPHN ini hanya isu pengalihan isu saja, bahwa pembangunan kita tidak berjalan efektif, yang disalahkan PPHN karena kita nggak punya PPHN. Padahal tadi saya sudah bilang, betulkah yang harus salah itu PPHN? Karena banyak tulisan sebenarnya yang membuktikan bahwa ya yang keliru itu karena kita nggak sinkron antara RPJP-nya, kemudian manajemen pembangunannya di Bappenas dengan dukungan keuangannya di Kementerian Keuangan. Nah, bukan persoalan Undang-Undang Dasar punya PPHN atau tidak. Lagi pula kalau kita
mau jujur ya, dengan Undang-Undang Dasar kita sudah menganut sebenarnya pokok-pokok tujuan bangsa itu kan ada. Pembukaan Undang-Undang Dasar sudah mencantumkan itu, melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kan sebenarnya bahasa dasarnya sudah ada. Pasal 33 sudah ada. Pasal 28 sudah ada. Jadi sebenarnya apa ya? Pokok-pokok itu ada. Tinggal bagaimana kita menyelaraskan antara rancangan jangka panjang yang sudah ada dalam bentuk undang-undang, dukungan mengorganisasikan pembangunan di tingkat Bappenas dengan dukungan keuangan di tingkat Kementerian Keuangan. Ya, tadi saya baca di tahun 2018 terbit ya, ada di jurnal majelis itu, memang ada di situ agak ragu juga sebenarnya mengusulkan untuk mengembalikan GBHN gitu ya. Karena pertanyaan tadi itu menarik itu. Persoalannya adalah tidak semudah gitu ya. Ini bukan soal hanya seperti yang disebut oleh beberapa anggota pimpinan MPR. Ini adalah amandemen terbatas, seolah-olah hanya cukup membuat satu pasal GBHN gitu kan. Tapi kan implikasi yang lebih krusial sebenarnya di situ. Isi GBHN itu adalah mandataris, berarti ada yang memberi mandat, ada lembaga yang tadi disebut itu institusionalisasi. Ya, lagi-lagi relasinya tadi kan situ. Iya. Terjadi kembali kita. Tidak sederhana itu mengubah Undang-Undang Dasar kan. Makanya kenapa kemudian kita juluki dengan kotak Pandora. Ya. Orang banyak yang keliru dengan istilah kotak Pandora itu. Kotak Pandora itu kan sebenarnya kotak yang ketika dibuka setan-setannya keluar semua. Tapi di ujungnya sebenarnya ada kertas yang bertulisan harapan. Itu cerita soal mitologi Yunani soal kotak Pandora kan. Jadi kotak Pandora itu kalau dibuka selalu di ujungnya sebenarnya ada harapan. Yang saya khawatirkan dari proses amandemen ini, kotak Pandoranya kita buka, setan-setannya keluar semua setannya, tapi kertasnya nggak kunjung kita temukan. Kertas harapannya nggak kunjung kita temukan. Jadi kita hanya terbuka kotaknya, kita hadapi setannya, tapi kotak harapannya itu, kertas harapannya nggak kita temukan. Nah itu yang saya khawatirkan. Maksud saya adalah begini, saya khawatirkan bahwa bahasa kita tidak akan menyentuh, ya, selain dari kewenangan MPR dan PPHN, itu adalah bahasa yang politis, bukan bahasa akademik yuridis. Karena kalau kita bicara bahasa akademik dan yuridis, rasanya mustahil mengubah pasal 3 saja, ya, mengubah soal MPR saja, tanpa kemudian berimplikasi ke yang lainnya. Saya misalnya begini, ada yang mengatakan, ada politisi yang mengatakan kami akan mengunci usulan di Undang-Undang Dasar itu pasal 37 itu mengatakan usulan itu harus diusulkan sepertiga anggota MPR, ya, sepertiga anggota MPR kan, berarti kira-kira ada 200 berapa tuh, karena anggota MPR kan sekarang 575 tambah 134. 136 ya? DPD. 136 kan? DPD. Kalau di jumlah itu berarti sekitar 700-an something. Kalau dibagi 3 berarti sekitar 240-an. 230-an, 240-an. Nah, ada yang mengatakan begini, kalau misalnya dalam pembahasan lalu kemudian ada usulan lain selain yang sudah diusulkan, maka mereka harus masukkan usulan awal. Ulang lagi dari awal. Saya mengatakan ya belum tentu bisa secara teknis. Kenapa? Karena kalau sudah sidang MPR, misalnya nih, usulan awalnya cuma pasal 3. Mereka sudah mengatakan sepertiga sudah terpenuhi, diagendakan dalam sidang MPR, MPR sudah ketemu melakukan persidangan, tiba-tiba ada usulan tambahan. Mustahil nggak? Atau masuk di akal nggak kalau mereka mengatakan bahwa kita balik lagi ke awal usulan? Enggak, menurut saya. Mereka akan bilang, lawang sekarang kita sudah berkumpul, bukan cuma sepertiga MPR kok. Karena usulan cuma sepertiga. Ini sudah utuh satu, ya sudah kita putuskan aja di sini langsung kan. Itu yang berbahaya tuh kalau yang tiba-tiba masuk begitu. Dan kalau itu terjadi, apapun usulan, apapun upaya yang dikatakan para politisi itu tidak akan menyentuh pasal lain,
itu akan sulit terkendali karena bisa saja kemudian berkembang menjadi apapun, seperti berkembangnya sampai masuk perpanjangan masa presiden, ya kan, 3 periode, lalu kemudian dipilih di MPR dan lain-lain sebagainya. Bau-baunya ke 3 periode itu kan ada alasannya bahwa selama ini RPJP, RPJM itu juga tidak, terjemahannya agak sulit karena masa jabatannya cuma 10 tahun, tidak bisa terjawab kan katanya di situ. Tapi saya terus terang sebenarnya agak khawatir dari sisi satu soal syarat gitu ya. Kita tahu 575 anggota DPR plus DPD. Dari DPR saja ya sudah bulat. Kita ingat revisi undang-undang untuk posisi pimpinan di MPR menambah jumlah itu kan kompromi sebenarnya, menambah jumlah 2 kali malah menambah jumlah pimpinan gitu ya di MPR. Belum lagi kalau kita track soal dulu isu parpolisasi DPD. Ada 20% anggota DPD adalah justru anggota aktif partai politik kan di situ. Jadi udahlah selesai di situ. Nah, tapi terlepas itu saya ingin ini ya dari sisi soal ini kenapa sih sebenarnya gini? Kan untuk merubah dulu undang-undang kita, kedudukan MPR kita dulu lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara, ini kan sebenarnya bukan ujung-ujung kan? Dia berangkat dari sebuah kajian akademis dan macam-macam lah, panjang sekali perdebatannya. Masa iya kemudian itu kan tentu ada satu problem yang kita anggap bahwa itu tidak bisa menjawab kedaulatan masyarakat gitu, kedaulatan publik yang disebut tadi istilah institusionalisasi, kedaulatan dijalankan oleh institusi dikembalikan menjadi kedaulatan konstitusional gitu kan. Nah ini kan tiba-tiba mau dikembalikan lagi. Maksud saya kalau persoalan GBHN, kenapa tidak kemudian justru yang dibenahi itu adalah RPJP, RPJMN. Kan sebenarnya di situ mekanismenya ada sangat partisipatif lah. Mulai dari perumus remba, level bawah sampai ke atas kan. Dan yang mengawal itu kan DPR. DPR itu kan mereka-mereka yang ada di MPR sekarang kan tidak. Ya sebenarnya persis. Saya ingin mengatakan begini, sejauh mana ya analitis maupun evaluasi termasuk review yang mendalam terhadap konsep pembangunan kita dikaitkan antara RPJP kemudian kerjaan Bappenas dengan kerjaan Kementerian Keuangan. Karena saya khawatir jangan-jangan kita konklusi mendahului analisa. Jadi sudah ada konklusi duluan bahwa harus mengubah undang-undang dasar, analisanya dicari-cari. Yaitu adalah melalui amandemen gitu untuk melahirkan GBHN. Artinya begini, kalau kita baca misalnya disertasinya Denny Indrayana di Universitas Melbourne itu kan dia bicara soal bagaimana proses perubahan undang-undang dasar kita kalau di-compare dengan beberapa perubahan undang-undang dasar lain, termasuk misalnya Thailand dan lain-lain sebagainya, perubahan undang-undang dasar Indonesia itu tidak cukup partisipatif. Tidak cukup partisipatif. Dulu loh, yang 99 sampai 2002 ya, dia mengatakan masih kurang. Walaupun cenderung melahirkan undang-undang dasar yang lebih demokratis. Nah, artinya kalau sekarang di tengah pandemi dan lain-lain sebagainya, bagaimana kita bisa menjaminkan ya? Dulu saja di tengah sesuatu yang lebih terbuka ya, di zaman Soeharto baru jatuh, itu partisipasinya masih dianggap kurang. Ini disertasi ya, menganggap kurang. Nah, apalagi sekarang di tengah pandemi, di tengah kondisi negara kelihatannya mulai berlanggam autokratik legalism, ya. Autokratik legalism itu ya autokratik yang ada legalitasnya. Jadi legalitasnya itu formalistik. Jadi yang penting ada kayak seakan-akan ada partisipasi, bahwa partisipasinya itu tidak mendalam itu soal lain gitu. Jadi kayak ketika menyusun Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang KPK, kira-kira begitulah gejala autokratik legalism itu. Nah, itu yang menjadi pertanyaan besar dari sisi proses. Artinya begini, kalau sekarang kita ubah, saya termasuk orang yang tidak alergi ya
dengan perubahan ya, tentu saya tidak alergi. Yang namanya konstitusi itu bukan kitab suci ya. Dia memang bisa untuk diubah. Tapi kalau problemnya kita lakukan sekarang, yang kita khawatirkan satu, dia diubah secara serampangan, ya, tidak berbasis lagi kepentingan publik, tapi berbasis kepentingan politik, tidak berbasis pada aspirasi, tapi kemudian berbasis pada bahasa-bahasa politisi, gitu kan? Yang kedua adalah sejauh mana dia menjawab problem bangsa. Harapan kita mengubah konstitusi itu kan untuk menjawab problem bangsa. Jangan-jangan yang dijawab ini hanyalah problem para partai politik misalnya, yang tidak bisa terpilih melalui sebuah proses pemilihan umum secara langsung, ya kan? Yang kemudian partai politik mau lebih kuat bisa menggenggam yang namanya presiden, ya kan? Melalui cara, jangan-jangan itu. Jadi alih-alih kita mau mengatakan menjawab problem bangsa, sebenarnya yang dijawab dari GBR, dari perubahan Undang-Undang Dasar ini adalah problem yang dihadapi oleh politisi. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah ya soal isu tadi, ya soal isu-isunya, bahwa Undang-Undang Dasar banyak yang harus diubah, ya ada yang harus diubah, banyak yang dikuatkan. Ya. Saya mencontohkan misalnya kalau kita compare dengan konstitusi di negara-negara ASEAN, kebanyakan ya lembaga kuat pemberantas korupsi itu tidak ada dalam Undang-Undang Dasar. Kita nggak punya. Bandingkan misalnya negara-negara lain di Asia Tenggara, Thailand misalnya. Undang-Undang Dasarnya itu langsung mencantumkan Komisi Pemberantasan Korupsi di dalam, ya, atau lembaga sejenis yang melakukan pemberantasan korupsi. Nah, artinya begini, kalau kita mau mengubah dengan konstruksi begitu, ya mari kita bicarakan. Tapi tolong jangan sekarang, bahaya nih sekarang ya, karena cepet-cepetan dan lain-lain sebagainya. Plus, ayo dong kita buat konstitusi yang betul-betul berbasis publik. Ya. Apa yang diinginkan oleh konstituen. Jadi konstitusi itu adalah apa yang diinginkan konstituen. Gitu. Jadi ya berasal dari bawah, lalu kemudian menjadi isu bersama yang dibuat menjadi sebuah konstitusi. Sebenarnya kalau kita baca di rekomendasi MPR di sebelumnya gitu ya, periode 2014-2019 itu, ya yang nomor 4 itu kan ada 7 poin sebenarnya, bukan hanya soal GBHN, termasuk kan ada justru merekomendasikan berkaitan dengan ini, misalnya melakukan reformasi perencanaan pembangunan, melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan, nah ini tadi ini gitu ya, lalu kemudian, nah ini pembentukan lembaga kajian yang sebenarnya berkaitan untuk menjalankan fungsi. Nah, kan harusnya kalau kita mau menyebut yang mana lebih utama nih, tiba-tiba melakukan amandemen padahal ada yang lebih penting. Jangan-jangan kita harus penting untuk melakukan studi yang jauh lebih ini gitu ya. Tapi sebelum dijawab sekaligus ini, pertanyaan saya adalah mengaitkan tadi dari awal itu. Di DPR itu kan menolak untuk amandemen Undang-Undang Pemilu, tidak juga melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Pilkada kemarin karena alasan pandemi, gitu kan? Tapi kan tiba-tiba ini justru yang berkaitan ini apa? Kan satu area gedung, satu area gedung, orangnya itu juga. Emangnya kalau dia berlabel DPR, pandemi itu ada, berlabel MPR, pandemi COVID-nya takut gitu loh. Ini otak-otak nakal saja gitu. Persis. Menurut saya persis itu. Jadi memang ada alat ukur yang tidak mudah lagi kalau kita terapkan atau kita taruh di DPR dan MPR sekarang, ya, ditaruh di kepentingan politik itu. Semuanya bisa diubah begitu saja. Ya. Contoh misalnya tiba-tiba mau mengatakan bahwa pilkada tetap dilaksanakan, ya kan? Tapi kemudian ada isu untuk mengatakan menunda pemilu 2024 karena alasan pandemi, lalu karena alasan memperpanjang usia, memperpanjang masa jabatan Jokowi sementara waktu dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau kita mau bicara anakronisme di cara berpikirnya itu banyak sekali gitu. Dan selalu berulang tuh yang begitu-begitu. Dan memang itu yang saya bilang tadi, jangan-jangan ini tidak berbasis pada kepentingan publik, tapi berbasis pada kepentingan politik. Ya. Kepentingan politik pilkada harus dilaksanakan terlepas berapapun ongkosnya, ya pilkada dilaksanakan.
terlepas dari kemudian pemilu harus ditunda karena memang ada yang mau dilanggengkan kekuasaannya misalnya, itu akan diupayakan juga gitu. Jadi yang begini-begini ini akan berulang-ulang gitu. Itu yang pertama. Yang kedua begini, apakah lembaga kajian itu sudah dilakukan? Sebenarnya dilakukan, dalam beberapa hal dilakukan. Ya, mereka sempat keliling ke berbagai tempat, ya. Tetapi seperti biasanya kebiasaan politisi yang cherry picking. Jadi cherry picking kan. Jadi kalau misalnya ada penolakan, maka mereka tidak akan diajak dan dilibatkan lagi, tetapi dicari orang-orang yang setuju dan mau menyetujui itu. Mau bersepakat dengan mereka. Artinya cherry picking, ya dipilih saja orang-orang yang kemudian sepakat dengan usulan dia. Misalnya ketika mengubah undang-undang KPK dulu, ya yang dicari adalah orang-orang yang sepakat dengan perubahan undang-undang KPK. Yang tidak sepakat itu tidak akan diajak gitu. Tidak akan dijadikan pertimbangan atau analisis. Nah, mirip juga dengan ini. Yang penting terpenuhi unsur formil pada saat digugat, ada partisipasi. Seperti. Yang penting memenuhi unsur formil ya. Jadi yang seperti ini juga lembaga kajian membentuk tim kajian, tapi yang diajak itu adalah segmented, orang-orang tertentu, sedangkan orang yang sudah menolak, orang yang sudah itu tidak akan dimasukkan. Jadi ya semacam cherry picking. Lembaga kajiannya itu adalah lembaga kajian seperti sudah punya kesimpulan duluan, ya dia tinggal cari unit analisisnya gitu. Ya, jadi kesimpulannya dibuat duluan bahwa amandemen harus terjadi, dia carikan unit analisisnya, datanya dia carikan, ahlinya dia carikan, tapi yang penting mendukung bahwa amandemen harus dilakukan. Itu dia. Saya mencoba betul melakukan penelusuran ya, jejak hasil kajian mereka berkaitan untuk bagaimana menjustifikasi GBH ini bisa ditarik untuk dilembagakan kembali gitu ya. Ini kan mereka ini kan sebenarnya menerbitkan jurnal. Jadi pasca ketika keluar keputusan MPR nomor 4 tahun 2014 itu kemudian mereka melakukan itu kan dan mengundang ada LIVI, termasuk Prof. Saldi pernah menulis sejarah di situ gitu ya. Saya tidak menemukan ada satu pun penulis yang menyatakan bahwa penting mendesak untuk mengembalikan itu. Bahkan yang terakhir 2018 yang ini datanya justru menyebut ada resisten untuk membahas berkaitan dengan GBH ini. Satu adalah itu tadi yang disebut tentu orang yang menyebut skeptis kembali ke Orde Baru, itu satu. Yang kedua memang dari sisi kelembagaan, soal MPR. Apapun namanya, kalau ini masuk kepada GBHM maka menjadi mandataris. Relasinya berarti kan pilpres. Kembali kepada MPR. Itu akan akhirnya kemudian mereka juga hanya menemukan bahwa yang bisa minimize, yang bisa alternatif adalah membenahi sistem di undang-undang perencanaan yang 2004 itu yang coba dibenahi kembali, hanya di situ yang bisa. Jadi kalau seperti itu kan rujukannya MPR di mana ini? Saya belum dapat itu. Iya, makanya saya makin yakin sebenarnya ya, hakul yakin bahwa logika amandemen atau isu amandemen ini adalah isu yang elitis. Ya. Hanya beredar di elit-elit partai politik tertentu, hanya beredar di kalangan kesepakatan-kesepakatan tertentu. Jadi tidak masuk ke dalam isu publik, bahkan tidak masuk ke dalam arus besar di DPR secara keseluruhan. Karena terbukti ada juga beberapa partai yang menolak. Nah, cuma yang namanya political game, itu kan kita khawatirkan tuh. Kalau kita menganggap bahwa ini elit partai politik saja, nah, sangat mungkin cepat bisa berubah ya. Cuaca di DPR ini kan perubahannya agak kencang ya, agak cepat berubahnya gitu. Bisa hari ini musim semi, besok tiba-tiba musim dingin, besok pindah ke musim panas, itu mudah sekali berubah-ubah di sana. Nah, makanya yang harus ditagih ya, bukan soal bagaimana terdeliberasi di tingkat partai politik, tapi bagaimana terdeliberasi di tingkat publik. Bagaimana isu itu menjadi isu kolektif, menjadi isu bersama, bahwa yang namanya perubahan undang-undang dasar itu adalah milik kita. Karena konstitusi itu adalah keinginan konstituen yang dikonstitutkan. Kan begitu kira-kira logikanya. Jadi keinginan kita semua, bukan keinginan partai politik atau keinginan elit partai politik. Berarti kan sebenarnya adalah kalau mau men-track
lagi-lagi menguji adalah aspirasi dari bawah. Apa memang betul ada aspirasi yang menyatakan bahwa perubahan untuk mengembalikan GBHI harus terpublikasi, bukan sekedar Iya, uji dari atas gitu ya. Ini yang ini. Nah, iya, terakhir saya yang setuju. berkaitan dengan ini, maksudnya kalau kita ini kan kalau petah jumlah di DPR sepertinya agak ini gitu ya, agak bisa lari kencang ini gitu. Apa yang harus kita lakukan dengan situasi sekarang ini kira-kira yang bisa supaya, karena saya melihat, tak tahu ya, kalau saya melihat ini kan memang lebih pada nuansa kepentingan gitu ya, kepentingan bahwa ada orang yang ingin didudukan dan caranya sepertinya kalau dia agak ke tadi adalah kedaulatan konstitusional agak berat gitu ya, maka dikembalikan konstitusi, kedaulatan institusional, atau pahit-pahitnya adalah memperpanjang gitu. Nah, Apa yang harus dilakukan? Saya pikir semua orang ya, semua orang di Republik ini harus menyuarakan kira-kira suara yang sama bahwa konstitusi ini adalah milik bersama, ya, jadi bukan milik partai politik. Ya, jangan sampai kemudian dibajak oleh partai politik dengan keinginan seadanya. Yang kedua adalah, mari sekarang menurut saya kita tarung wacana. Tarung wacana itu dalam artian, betulkah problem kita itu adalah PPHN? Betulkah jawaban atas problem kita itu adalah GBHN? Betulkah problem yang rusak ini, misalnya pembangunan yang tidak terarah dan lain-lain sebagainya, jawabannya adalah mengubah undang-undang dasar? Menurut saya tunggu dulu. Mari kita buat analisisnya. Betulkah itu? Karena dugaan saya, seperti beberapa tulisan yang saya baca, atau kemudian beberapa tulisan yang kita bisa akses, ya ada ketidaksinkronan sebenarnya dari bahasa rancangan pembangunan yang jangka panjang dan menengah, itu menjadi bahasa pembangunan tahunan oleh Bappenas dan diuangkan dalam bentuk proyek oleh Kementerian Keuangan. Itu sering tidak nyambung. Dan itu keluhan yang sudah sekian lama keluar. Nah, yang ketiga adalah selain soal isunya, yang ketiga adalah kita harus akhiri nih ya permainan politik yang dilakukan oleh partai politik dengan mengatasnamakan publik, ya, mengatasnamakan partisipasi yang diada-adakan atau yang di kalau kata Kim Lenskepel itu adalah autocratic legalism. Ini udah nggak benar nih. Ini adalah otoritarianisme gaya baru, ya, yaitu gaya di mana negara itu mau melaksanakan apapun yang ada di isi kepalanya, dia kemudian bikin apapun yang ada di isi kepalanya, lalu dia paksakan publik, ya, dan dia buat seolah-olah benar secara proses supaya kemudian publik hanya ikut saja dari itu semua. Nah, yang keempat yang tidak kalah pentingnya, saya pikir gini, bukan soal kesadaran politik, kesadaran publik, tapi kesadaran para tokoh, kesadaran akademisi, kesadaran tokoh-tokoh bangsa lah, ya, yang untuk mengingatkan kembali roda pembangunan kita, roda kenegaraan kita. Jangan sampai agenda kepentingan satu partai, dua partai, agenda kepentingan satu orang, dua orang, itu kemudian yang dikorbankan adalah bangsa secara keseluruhan. Negara ini kita cintai sejak lahir. Dan jangan sampai kemudian oleh alasan satu dua orang atau satu dua partai, itu kemudian disembelih oleh keinginan mereka. Gitu. Ya, itu dia, karena saya tiba-tiba kebayang gitu ya, kalau ini betul-betul jadi, ini kan akhirnya terjadi kegaduhan kan. Padahal sebenarnya selalu mereka menyebut bahwa mari kita semua fokus penanganan COVID gitu ya. Pemerintah kan sebagai panglima, presiden kan selalu menyebut itu gitu ya. Tapi kan kemudian yang terjadi kegaduhan terus dalam situasi politik gitu. Ini yang menurut saya agak ini. Pernyataan lain ini menarik. Ketika bagaimana kita menggugah seluruh stakeholder, seluruh elemen, akademisi, tokoh gitu ya, elit, para negarawan itu untuk bisa kembali mengingatkan gitu ya. Ini yang saya kira ini, karena saya kira ya, makasih Pak Senam atas ini yang berkaitan dengan tema kita malam ini soal amandemen Undang-Undang Dasar 45. Jangan sampai kedaulatan kita dirampas kembali oleh para elit itu gitu. Makasih Kak. Oke Pak Sam, makasih Pak Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.